untuk diangkat, tetapi memang banyak permasalahan di sana. Ketika berbicara pendidikan saat ini, kalau menurut pandangan Bapak sendiri, di sektor sebelah mana yang harus dibenahi? Apakah pendidikan murah ini menjadi sebuah alternatif, atau pendidikan yang terjangkau tetapi memiliki kualitas yang baik? Gimana Pak? Sesungguhnya kemampuan masyarakat untuk masuk ke level pendidikan tinggi, bila mana melihat lulusan-lulusan dari perguruan tinggi, sangat meledak sekali. Misalnya lulusan-lulusan dari UNPAD, dari ITB, termasuk UIN di Jakarta, dari UI, jumlahnya cukup besar. Wisudawan-wisudawan dalam setiap tahun itu ribuan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu atau universitas itu. Nah, dalam kaitan ini, indikator bahwa kemampuan masyarakat menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi relatif cukup tercapai, walaupun memang kita juga mengakui ada lapisan-lapisan masyarakat yang hanya bisa menyekolahkan sampai lulusan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai SMA. Bahkan masih ada kelompok masyarakat yang belum mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Nah, dalam kaitan ini saya kira perhatian pemerintah kepada dunia pendidikan ini harus lebih ditingkatkan. Walaupun dalam periode amandemen Undang-Undang Dasar 45, kami juga memperjuangkan, kebetulan kami pernah duduk di panitia ad hoc 1 amandemen Undang-Undang Dasar 45 MPR 99/2004 saat itu mencantumkan anggaran 20%, tapi itu bukan untuk gaji guru. Tidak termasuk gaji guru. Tidak termasuk gaji guru, seharusnya itu untuk program. Nah, jadi pendidikan yang menjadi titik tekan bagi kita adalah alih teknologi. Saya kira di sini bangsa ini menjadi lemah. Kalau kita lihat produk-produk teknologi yang ada, baik dari TV, kemudian AC, kemudian mobil, kemudian kulkas dan lain sebagainya, tidak ada satu produk yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Walaupun misalnya dirakitnya di sini, tapi core teknologinya itu masih membeli baik dari Jepang, Korea. Padahal kalau kita melihat Malaysia dan Korea itu pembangunannya relatif lebih terlambat daripada kita. Tapi kenapa alih teknologi itu terlambat? Memang kalau kita lihat lebih jauh misalnya, ukuran kedaulatan rakyat sekarang ini bukan terletak dari kemerdekaannya, bukan terletak dari konstitusinya, bukan terletak dari geografisnya, tetapi ada satu pandangan bahwa kekuatan atau kedaulatan rakyat itu diukur oleh penguasaan teknologi. Sebab suatu negara yang menguasai teknologi itu akan terjadi monopoli. Dan ketika teknologi itu bisa menyebar, maka monopoli itu tidak ada. Jadi kedaulatan rakyat itu boleh jadi adalah penguasaan teknologi. Pendidikan harus mampu mentransfer ilmu dan teknologi. Baik, pendidikan harus mentransfer ilmu dan teknologi. Indonesia hampir memasuki masa kejayaan teknologi, namun entah apa yang salah sehingga harus kembali ke titik yang saat ini ada. Bukan tidak memiliki potensi SDM yang ada Indonesia untuk terus mengembangkan ilmu dan teknologi. Di segmen terakhir kita akan menajamkan seperti apa dan kenapa masyarakat di Garut maupun Tasikmalaya untuk bisa memilih Haji Ahmad Zaki Sirot untuk calon anggota DPR RI sebagai lembaga representasi masyarakat yakni DPR RI. Jawabannya akan kita tajamkan sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Aspirasi Interaktif. Terima kasih Anda masih bersama kami di Aspirasi Interaktif, Senin sampai dengan Jumat pukul 19 sampai dengan pukul 20. Di malam hari ini bersama Haji Ahmad Zaki Sirot, calon anggota DPR RI nomor urut 2 dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Baik, di segmen terakhir ini Pak Haji Ahmad Zaki Sirot, kenapa masyarakat Garut dan di Tasik harus memilih Anda untuk calon anggota DPR RI? Yakinkan masyarakat yang ada di yang bisa menyimak siaran ini bahwa masyarakat layak memilih Anda untuk 9 April nanti
calon anggota legislatif nomor urut 2 dari Partai Golkar. Silakan Pak. Luar biasa Pus ini, jadi mengajak pemirsa harus memilih saya ini luar biasa. Tapi begini, saya menurutnya ini kebebasan bagi para masyarakat di Garut dan Tasik untuk memilih calon-calonnya. Itu kebebasan itu adalah hak bagi warga negara di seluruh Indonesia. Nah, cuma saya menghimbau kepada seluruh masyarakat pemilih, hendaknya tahu, paling tidak paham siapa yang dipilihnya, sehingga dengan demikian ada semacam keyakinan dan bisa menggantungkan harapan kepada anggota yang dipilihnya. Nah, untuk tahu dan paham terhadap siapa yang akan mewakilinya itu sudah barang tentu harus mencari tahu. Mencari tahu itu tentu saja menanyakan kepada tokoh-tokoh, menanyakan kepada siapa yang kenal dengan calon-calon anggota DPR di situ. Saya memang adalah salah satu dari yang mencalonkan itu. Mudah-mudahan apa yang saya bawa, apa yang saya punya, apa yang saya miliki, pengetahuan yang saya telah miliki bisa bermanfaat khusus bagi diri saya sendiri, keluarga maupun masyarakat bangsa pada umumnya. Karena seperti tadi saya kemukakan di awal, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, karena itu para pemirsa budiman dan para pemilih di Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik, dan Kota Tasik, kiranya pilihlah anggota DPR yang menurut Anda mampu membawa aspirasi masyarakat bangsa, khususnya di Dapil Jabar 11. Karena pertanyaan saya terakhir, ya. Bapak sebagai mewakili masyarakat Garut dan Tasik yang cukup kritis dan religius, ya. Sanggupkah Bapak bersaing di antara seandainya jadi Dapil 11 Dapil panas kalau saya melihat? Betul. Banyak tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh Jawa Barat ini di Dapil 11 berbagai kalangan. Sanggupkah Bapak bersaing di Dapil 11 saja segitu beratnya bila dibandingkan dengan masyarakat Sulawesi, masyarakat yang di Sumatera yang begitu keras dan yang lainnya dengan semangat artinya kerasnya kritis segala macam. Mewakili masyarakat Garut dan Tasikmalaya, Bapak sanggup untuk lebih straight begitu nanti ketika di lembaga legislatif, Pak? Tentang bagaimana motivasi, semangat, itu akan sangat ditentukan oleh idealisme seseorang. Bila mana seseorang itu memiliki komitmen dan idealisme bagi kehidupan masa depan negara bangsa, saya kira apa yang dikatakan Bung Kus itu tadi akan menjadi sebuah motivasi. Jadi bukan panas dalam pengertian kompetitif yang tidak sehat, tapi bagaimana suasana yang panas baik di luar maupun di dalam legislatif nanti kalau jadi itu tetap harus memakai kepala dingin. Karena itu saya menghimbau kepada masyarakat Garut dan Tasik, nena doa tisadayana sinarang rujunganana rajonganana kumargi ping 8 April urang kedah nyoblos sadayana simkuring nomor urut 2 di Partai Golkar. Mudah-mudahan tiasa ngabdi ka nagara bangsa dengan niat lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa 9 TV Haji Ahmad Zaki Siroj, calon anggota DPR RI nomor urut 2 yang saat ini selaku Ketua Departemen Bidang Penanganan Kerawanan Sosial DPP Partai Golkar, lahir di Garut Oktober tahun 1152, pimpinan pesantren Darul Qolam Garut, Ketua Yayasan Pendidikan Al-Quran PTIK Jakarta dan yang lainnya. Beliau di Garut di Kampung Dangder, Mekarsari, Bayongbong. 9 TV memfasilitasi tentunya untuk calon anggota DPR RI, DPRD dan yang lainnya. Ini merupakan langkah tentunya untuk mengenal lebih jauh lagi jejak rekam calon anggota DPR RI. Semuanya terpulang pada Anda. Tanggal 9 April tentunya siapa yang layak mewakili Anda. Silakan tentunya menggunakan hak pilih Anda. Jangan tidak menggunakan hak pilih Anda bahwa golput bukan pilihan. Mari kita sukseskan pemilu 9 April 2014 dengan menggunakan hak suara kita sebaik-baiknya. Saya Inkus Aitama mewakili kru yang bertugas di Aspirasi Interaktif mengucapkan selamat malam. Selamat menikmati rangkaian acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.